Shinobu dan Reizo sedang diberi perawatan yang serius, dikarenakan sebelumnya nutrisi dalam tubuhnya diserap oleh Aramaki yang mengakibatkan tubuhnya menjadi menyusut. Jelas melihat hal itu membuat Kinemon khawatir karena dia tidak tahu mengenai pertarungan yang sedang terjadi. Namun meski begitu, mereka tetap harus tenang sampai keadaan mereka berdua membaik. Kemudian dalam perbincangan tersebut, para Akazaya ternyata tidak terima dengan perkataan dari Aramaki tentang kedatangannya ke Wano, yaitu jika bukan karena Kaido kalah, maka angkatan laut tidak akan datang ke sini. Kemudian dalam perbincangan tersebut, para Akazaya ternyata terima dengan perkataan dari Aramaki tentang kedatangannya ke Wano. Jika bukan karena Kaido kalah, maka angkatan laut tidak akan datang ke sini. Dengan bukti itu sudah menjelaskan alasan pemerintah takut dengan Wano ialah karena Kaido. Perkataan tersebut pula menjelaskan kekuatan Wano saat ini masih kurang kuat untuk menghadapi mara bahaya yang besar nantinya. Kemudian Kinemon menjelaskan di mana dia pada insiden itu. Ternyata dia sedang bersama Zuru ketika Aramaki datang. Dia meminta maaf lantaran tidak ada dalam peristiwa itu. Walaupun begitu, Inuarashi dan Nekomamushi berkata kalau dia tidak usah khawatir, mengingat kondisi dari Shinobu dan Reizo tidak seburuk yang dikira. Mungkin dalam beberapa waktu akan kembali normal lagi. Sementara itu, setelah insiden pembakaran kemarin, nyatanya Zuru baik-baik saja. Hal ini terbukti dari kondisinya yang terluka sedikit di bagian kepalanya. Setelah bertemu dengan Kinemon, mereka kemudian menuju ke ibu kota bunga untuk memeriahkan acara. Setelah pembicaraan itu, Inu dan Neko memanggil Carrot untuk menghadap ke depannya. Tanpa basa-basi, Inu dan Neko memintanya untuk menjadi raja baru dari kerajaan Mokomo. Alasannya mereka akan tetap di sini untuk melayani sang shogun dan penduduk Wano Kuni. Awalnya Carrot tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh Inu dan Neko, tapi setelah mendengarkannya 2 kali, dia langsung menolaknya, dikarenakan dia tidak bisa menjadi raja untuk saat ini. Tentu mendengar jawabannya itu, Inu dan Neko kembali untuk meyakinkannya bahwa sekarang Carrot sudah kuat dan cocok untuk menjadi raja baru, lantaran dia sudah pernah keluar dari Zou dan pernah mengalami masa-masa yang sulit. Lalu dengan pengalaman yang penting tersebut akan sangat berguna untuk menjaga kerajaan Mokomo untuk era baru ini. Dari belakang, Sicilian langsung mengatakan kalau tugas mereka saat ini adalah melindungi Zou, yang artinya dia juga akan membantu Carrot untuk menjadi raja yang baik. Bukan mereka saja, Wanda dan lainnya juga akan membantu sebaik mungkin dalam mengarungi era baru ini, sama seperti kata Pedro dahulu, bahwa saat ini giliran dari Carrot untuk menjadi orang yang hebat. Akhir pembicaraan itu, Inu dan Neko akhirnya menyerahkan Zou kepada Carrot dan lainnya. Dengan begini, Carrot sudah resmi menjadi Raja Mokomo pada era baru ini. Lalu, Sukiyaki akhirnya membeberkan identitasnya kepada Momonosuke dan Hiyori. Sejujurnya di sini, Momo juga sangat terkejut bagaimana mungkin kakaknya masih hidup pada kerasnya Wano Kuni masa pemerintahan Orochi. Akan tetapi, Momo tetap yakin masih ada bagian klan Kozuki yang masih hidup. Berbeda dengan Momo, Kawamatsu sudah menyadari dari awal, mengingat Hitetsu bukanlah orang penempa pedang biasa. Kecurigaan itu muncul dari beberapa festival. Hitetsu selalu memakai topengnya. Walaupun meski beberapa kali curiga, tetapi dia tidak berani untuk membuktikan kecurigaannya tersebut. Sementara itu, Kinemon yang tidak tahu apapun hanya bisa terkejut melihat ayah Oden masih hidup. Di sini Sukiyaki memberitahu semuanya bahwa sebentar lagi dia akan benar-benar pensiun tanpa diketahui oleh para penduduk. Dengan begitu, maka tidak akan ada kerusuhan mengenai keberadaan dirinya yang sebenarnya. Sementara itu, kru topi Jerami sedang berbicara. Di tengah pembicaraan tersebut, Robin membeberkan tentang Pluton ada di sini. Franky yang mendengar kata Pluton langsung terkejut karena dia tidak mengira kalau Pluton yang asli benar-benar masih ada, apalagi ada di bawah kaki Gunung Fuji. Kemudian Robin pun bertanya kepada Luffy apakah dia mau senjata kuno tersebut. Dengan lantang Luffy menjawab kalau dia tidak membutuhkannya. Entah apa yang dipikirkan oleh Luffy, mungkin saat ini hanya daging saja, sehingga jika dia mendengar sesuatu selain itu, maka dia tidak peduli dan menghiraukannya saja. Padahal sudah jelas bahwa Pluton adalah senjata yang banyak dicari oleh pemerintah dunia maupun bajak laut seperti krokodil. Akan tetapi jika sang kapten berkata seperti itu, maka mereka pun hanya bisa mematuhinya saja. Karena sedari awal memberitahu hal ini, Robin sudah mengetahui Luffy akan berkata seperti itu. Pembicaraan terpotong dari kedatangan Shinobu yang kurus dan menjadi cantik seperti dulu, bersama dengan Tama yang berpose layaknya ninja. Tama mengatakan suatu saat nanti jika dia sudah menjadi ninja yang hebat, maka setidaknya izinkan aku bergabung dengan bajak laut topi jerami. Luffy menyetujuinya dengan senyum, sama halnya seperti yang dilakukan oleh Ace dahulu. Di samping pembicaraan itu ada seseorang yang sedang mengintai Luffy dan lainnya. Dia adalah Karibou.
mendengar pembicaraan mengenai Pluton, Caribou sangat senang dikarenakan dia mendapat informasi yang langka itu begitu mudah. Lalu disinilah hal misteriusnya terjadi, yakni dia akan memberitahu orang itu. Beberapa hari kemudian, keadaan Wano Kuni mulai membaik, serta Momo sebagai shogun juga merasa senang lantaran penduduk sangat ramah kepadanya. Kemudian pada momen-momen itu, dia kepikiran untuk bisa menggunakan pedang dengan baik, sehingga dia meminta Zoro untuk mengajarkannya. Tapi saat ke ruangan dari kelompok topi jerami, semua orang tidak ada, menandakan mereka telah pergi dari kastil ini. Kemudian Hiyori dan Tama memberitahu Momo bahwa Luffy dan lainnya telah pergi setelah mengucapkan perpisahan. Ternyata tidak hanya Momo saja yang diberitahu, melainkan Kinemon juga demikian. Sekarang kelompok topi jerami sudah berada pada pelabuhan Tokage bersama Lau dan Kid. Lau mengatakan untuk pergi bergantian daripada bersama-sama. Namun, dengan marahnya Luffy sudah menetapkan hari ini akan pergi. Terlepas dari itu sekarang, mereka bertiga harus memilih jalan masing-masing. Seperti biasa, Luffy dan Kid akan menuju ke rute tercepat, yaitu ke arah tengah atau timur. Sedangkan Lau menuju ke timur laut. Kenyataannya, bukan rute timur yang tercepat, melainkan ke timur laut. Di sini Kid masih tidak menerima Bagi menjadi Yonko. Ternyata Bagi beraliansi dengan Crocodile dan Mihawk. Nama organisasi mereka adalah Cross Guild. Organisasi ini memiliki peran yang besar pada masa ini. Kelompok ini sangatlah tidak masuk akal, dikarenakan mereka akan memberi semua angkatan laut bounty. Bagi ingin membuat pembunuh bayaran untuk siapa saja yang bisa melenyapkan para angkatan laut. Dengan adanya grup ini, maka pemerintahan juga akan siap-siap untuk melawan para pembunuh bayaran. Alasan inilah yang melandasi Bagi menjadi Yonko paling gila, mengingat dia sudah menyalakan api tempur secara langsung angkatan laut maupun pemerintahan dunia. Luffy yang tidak tahu apapun sangat terkejut mengenai informasi ini. Apalagi Crocodile dan Mihawk tidak bisa diperintah oleh seorang pun. Jelas saja mendapat fakta ini, Luffy juga tidak terima, dikarenakan dalam pikirannya Bagi itu idiot. Lau langsung memberikan salinan kepada Kid, bertujuan karena mereka pantas mendapatkan salinan tersebut. Mendapati salinan ini, Killer sangat senang karena mereka bisa berkompetisi untuk mendapatkan One Piece. Kid menjawab bahwa saatnya kita bertemu dengan seseorang yang memiliki luka bakar. Diketahui orang ini memiliki informasi mengenai One Piece. Hal itu membuat Lau, Robin, dan Luffy menjadi penasaran siapa yang dimaksud dengan pria dengan luka bakar. Dengan egois, Kid tidak akan membeberkan siapa orang tersebut, karena ini adalah keuntungan besarnya. Yamato berada di atap kastil Shogun. Dia berkata dengan keras kepada Momo dan semuanya bahwa saat ini waktunya pergi dengan Luffy, dan sudah waktunya untuk hidup seperti Kozuki Oden. Di ibu kota bunga, ternyata saat ini sedang ada acara besar yang sedang digelar. Puluhan warga duduk di depan panggung tersebut menantikan sang guru. Ternyata ini adalah acara tentang cerita yang sedang terjadi pada festival api yang telah berlangsung kemarin. Kemudian para penduduk terlihat sedang menikmati dan menyimak baik-baik cerita besar ini. Sambil menceritakan kisah-kisah menakjubkan itu, dilihatkan berbagai peran pendukung untuk memperkuat cerita tersebut, sehingga penonton bisa merasakan apa yang terjadi saat itu. Walaupun sang guru ini tidak memiliki penuturan kata yang baik, tetapi semua orang memberi kehormatan telah berhasil menceritakan kisah nyata yang begitu epik. Berganti pada sisi dari Momo dalam bentuk naganya sedang menuju ke laut bersama Kinemon dan Yamato. Akan tetapi dalam perbincangan itu, Momo dikejutkan dengan pernyataan dari Yamato mengenai dia tidak akan pergi ke laut. Jelas saja Momo terkejut karena sebelumnya dia sangat yakin kalau Yamato akan pergi. Yamato menjelaskan kalau dia ingin menjadi Oden. Maksudnya sebelum pergi dari pulau ini, dia ingin mengetahui lebih jauh dan seberapa besar Wano Kuni itu sebenarnya. Karena inilah yang dilakukan oleh Oden dahulu. Mendengar perkataan seperti itu membuat Momo semakin marah. Apalagi Yamato dan Luffy sedang mendiskusikan hal itu sebelumnya. Kenapa dirinya tidak? Momo pun menjadi teringat beberapa hal sejak ayahnya meninggal. Seperti momen Kaido mencengkram lehernya sampai pada dia bisa menguasai mode naganya ini dan melawan Kaido bersama. Setelah teringat kenangan ini, Momo bertanya-tanya sampai berpikiran buruk tentang Luffy. Begitupun dengan Kinemon. Dalam kebimbangan tersebut, Yamato mengatakan untuk tidak ambil pusing mengenai sifat Luffy yang seperti itu. Walaupun terlihat jelas Momo ingin sekali membuat Luffy jera dengan menggigitnya. Sementara itu, kelompok Luffy, Lau, dan Kid siap untuk berangkat. Seperti biasa, sebelum berangkat, masing-masing mereka akan mengucapkan salam perpisahan karena mulai dari sini jika bertemu lagi mereka akan menjadi musuh. Beberapa saat kemudian sebelum Luffy dan yang lain pergi, Momo berhasil sampai dan menyerang Luffy bersama Yamato dan Kinemon. Di situ memang terlihat Kinemon dan Momo benar-benar ingin menyerang Luffy tanpa rasa takut sekalipun. Tapi ternyata tujuan Momo bukan itu. Dia pun mengungkapkan jelas kenapa dia ingin bertemu Luffy sebelum pergi. Seperti biasa, walaupun seorang shogun, Momo kali ini menangis lagi dengan histeris sambil berterima kasih mengenai bantuan yang dilakukan oleh Luffy dan semuanya. Berkat mereka dia bisa mengambil alih Wano Kuni. Jika mereka pergi dari sini setelah bersama dalam beberapa waktu, maka dia akan kesepian. Momo juga takut apa yang terjadi jika tidak ada Luffy dan lainnya di masa depan.
Dalam kesedihan itu, anggota topi jerami tersenyum seperti biasa dan beberapa kali mengejek Momo yang sedang menangis. Kemudian Luffy meminta sesuatu kepada Usopp yang sudah disediakannya sebelumnya. Sembari sudah menunggunya di sini, Luffy berkata sikap dari Momo tidak mencerminkan seorang shogun yang kuat dan tegas. Meski begitu, Luffy menganggapnya sebagai adiknya sekarang, seperti halnya yang Ace dan Sabo lakukan dulu terhadapnya. Kemudian Momo membuka isi dari hadiah itu. Ternyata isinya adalah bendera bajak laut topi jerami. Sambil pergi dari lautan itu, Luffy mengatakan dengan keras ketika di kondisi sesulit apapun, Luffy meminta Momo dan lainnya untuk mengingat perjalanan yang sudah dilalui. Terus, jika di masa depan ada orang berbahaya yang datang, maka tunjukkan bendera ini kepada mereka. Yang artinya jika menyerang Wano Kuni, maka musuh itu adalah musuh Luffy juga. Berarti mulai dari sini, Wano Kuni adalah kekuasaan dari Yonko bajak laut topi jerami. Tidak hanya itu, Luffy mengatakan jika suatu saat nanti waktunya tiba, siapa saja dari kalian yang ingin berlayar, maka dia siap menerimanya. Akhir kata perpisahan itu, Luffy menyerahkan semuanya kepada Yamato. Setelah mereka semua pergi, Momo berkata kepada Kinemon bahwa suatu saat nanti dia akan melampaui ayahnya. Kinemon menjawab dia akan menyaksikan hal ini nantinya. Sedangkan di laut, Law, Kid, dan Luffy sudah akan meninggalkan batas Wano Kuni. Nami memiliki ide yang baik daripada melewati air terjun itu, yaitu melewati Hakume. Akan tetapi dari samping dengan lantang, Kid mengatakan jalan itu sangat pantas untuk pecundang. Jelas akan hinaan tersebut membuat Law dan Luffy agak kesal, sehingga mereka meminta pengemudi kapal untuk menuruni air terjun itu. Bodohnya dengan hal ini, kapal mereka semua terjatuh ke air terjun tersebut. Luffy, Law, dan Kid malah menunggu siapa yang cepat dan berkata ini dia, sedangkan yang lain mengatakan tidak, kita akan mati. Inilah kebodohan dari 3 generasi terkuat yang akan mengarungi dunia baru. Narator menjelaskan kekuatan penjahat ini mulai sekarang tidak bisa diremehkan lagi. Mereka semua telah membuat kericuan besar dengan kekuatan seperti Raja Kebijaksanaan. Bahkan Kaido dan Big Mom tidak bisa mengalahkan mereka. Sekarang mereka pergi dengan nafas terakhir yang membelah langit. Beralih lagi dari guru yang menceritakan kisah kelam saat pertarungan Onigashima, terutama pada waktu itu saat kematian dari Orochi. Hiyori mengatakan dengan lantang bahwa Orochi dilahirkan untuk terbakar. Warga pun berteriak saat Hiyori menangis, mengingat masa-masa kematian ayahnya. Kesedihan itu diiringi samisen dengan keras yang membuat kisah tersebut menjadi sangat dramatis dan menyedihkan serta mengharukan. Kemudian dilihatkan foto dari keluarga Momonosuke dan lainnya. Narator berkata inilah kisah tentang bagaimana para pejuang terkenal pernah mendapatkan kembali kejayaannya, dan mereka melakukannya tepat pada waktunya. Momonosuke membawa bendera kelompok topi jerami sedang kebingungan. Ternyata dia bingung menempatkan bendera itu di mana. Sedangkan narator berkata, sekarang mari kita istirahat sebentar. Jika kesempatan memungkinkan, kami berharap dapat melihat Anda kembali ke sini lagi. Itulah akhir dari arc Wano Kuni.